Ya, curhat gitu ya. curcol. Ada apa sebenarnya yang dibalik bercerita ini? Coba Teteh, apa sih manfaat dari kita Oke. curhat? Jadi kalau dari ilmu psikologi itu ada namanya self disclosure. Ya benar tidak Tiara? Benar ya? Iya. Jadi itu tuh ilmu yang mempelajari tentang keterbukaan seseorang. Tadi Kak Ganjar nyanyi. Iya, nah salah satunya ini membuat balada ya. Iya. Musik balada juga salah satu pengeluaran seseorang, tapi lewat musik. Iya. Nah, sebenarnya beda-beda orang. Apa namanya? Aman ya, aman? Aman. Oke. Nah, jadi emang penting banget bahkan bercerita ini bisa berdampak ke kesehatan mental seseorang. Betul. Kalau misalnya kita nggak cerita, kita punya masalah. Selamat datang. Kalau misalnya kita punya masalah, terus tidak diceritakan, itu biasanya suka berpengaruh juga nih sama visi kita, benar nggak? Teh? Ya, misalnya lagi galau berat, terus gak cerita ke siapa-siapa karena nggak tahu, nggak ngapa-ngapain juga, Merem di kamar. jadinya stres sendiri ya. Makanya itu kita bakal ngajak teman-teman yang di sini buat bercerita. Nah, ini ada post-it yang bakal dibagikan. Teman-teman boleh bercerita apa aja, mau cerita tentang pengalaman atau tentang sesuatu hal yang diinget banget dalam hidup, boleh banget. Outputnya bakal apa nih Teh? Nah, nanti setelah teman-teman bercerita, dan juga Teh jangan lupa tulis lagu yang menemani teman-teman semua saat menghadapi masa-masa tersebut. Gitu ya. Biasanya kalau misalnya ceritanya penting dan besar dan mempengaruhi teman-teman semua, itu langsung inget nih, oh aku mau nyeritain ini nih. Dan biasanya lagu apa sih yang mengiringi teman-teman saat itu? Kalau misalnya sekarang kan kita tahu nih ada lagunya Kunto Aji ya, Film Biru, ada Rehat, terus Sulung Bungsu, itu ada satu album itu namanya mantra-mantra yang untuk kesehatan mental. Kita juga tahu kesininya ada anak indie juga nih dari India katanya, dari India. Ini mah kayak lagu-lagunya Teh Andi pas galau ya. Ada curhat, sebenarnya curhat kalian. Curhat, ya benar-benar gitu. Jadi silahkan teman-teman bawa pulpen nggak? Ya pulpen beberapa ya. Udah lama nggak bawa Boleh gantian. Dia kan ada di sini. Dalam rangka menghargai. Aman ya, saya nggak ada. Nah, jadi outputnya kalau misalnya teman-teman tulis nih dan ada kan cerita-cerita, ini bakal dibikin lagu sama musisi. Ya, di sini banyak nih musisi nih Teh. Ada Kang Ade, ada Kang Ganjar, musisi yang kita cintai Kang Ganjar. Ada Presiden manjing-manjang nih. Keren banget, tapi musiknya jadi kepo. Aku dikasih dua ini. Edan tiga dong. Kenapa sih sekarang kita nampilin musik balada Teh? Karena musik balada ini adalah salah satu bentuk pengeluaran dari emosi rilis. Jadi mungkin kita bisa bantu teman-teman juga buat bercerita di kertas. Nanti kalau udah selesai teman-teman bisa tempel di yang itu now showing. Boleh anonim, kalau malu kayak Kang Adeo, takut ketahuan itu siapa boleh. Sama Allah. Tapi tulisannya kepanggil. Sama Allah. Ada yang. Gitu. Jadi silahkan tulis. Kalau misalnya malu ketahuan sama yang lain, boleh memisahkan diri dulu. Misalnya di luar, di Afurkon, di Cimahi. Silakan ke Cimahi dulu, terus tulis silakan. Tapi Teteh sendiri punya nggak sih cerita biar contoh aja gitu? Oh, ada banyak. Yang mempengaruhi sampai sekarang keputusan yang diambil tuh mempertimbangkan masa yang lalu. Bisa. Mau masalah apa dulu kita ya? Banyak sebenarnya masalah. Banyak masalah. Boleh deh salah satunya yang paling dekat aja. Paling dekat mungkin pertemanan kali ya. Iya, emang percaya sama orang tuh nggak bisa gitu. Jadi di saat berekspektasi tinggi ternyata jadinya kecewa. Nah di situ mulai, oke, berarti harus pentingin diri sendiri dan percaya sama diri sih sebenarnya. Satu, iya, balik lagi ke diri sendiri karena ya kalau nggak dari diri sendiri siapa lagi gitu. Percaya sama orang terhadap
Ya, yang akan dituliskan suatu kejadian atau pengalaman atau kejadian di masa lalu yang mempengaruhi sampai sekarang saat pengambilan keputusan misalnya banget itu masih wah iya masalah berat pisan misalnya jeris benar kayak gitu. Kang Sokda kamu Terlalu banyak ya. SMA harus dilakukan. SMA. Atau misalnya masalah-masalah yang tadinya nggak bisa teman-teman ceritain. ya jadi penting misal berarti dari dulu sampai sekarang tuh masalah ini tuh gak banyak diceritain karena apakah malu, apakah terlalu berat buat diceritain boleh tapi nggak detail juga nggak apa-apa seenaknya teman-teman aja buat cerita betul Kalau baru. oke Gitu. Kalau Sampai aku tadi kasih Hai Kak, selamat datang Kang Edos, seniman lukis Maka Kang di haturanan. Atau buat teman-teman nih yang mungkin pernah menjalani toxic relationship. Oh ini dia kayak ini ya benar. Kamu cerita ya. Aku pernah ini buat mancing juga ya. Maksudnya silahkan ceritakan sesuatu yang dirasa berat dan menyisakan. Kalau misalnya kata ini mah unfinished business gitu ya. benar Unfinished business. naon cenah artinya Kang Ade? berarti tidak start. Boleh aku Tidak memulai. Ya, urusan menyelesaikan. Iya. Ngegantung gitu ya kan? Ngegantung. Ya, jadi sesuatu yang belum selesai gitu ya Teh ya. Itu ternyata masalah teh ani gitu ya, masalah sekarang. Benar-benar berdampak sampai sekarang. Jadi saya pernah menjalani toxic relationship. Berapa lama tuh? Selama 2 tahun pas Wah, kuliah. lama ya. 2 tahun dan itu wah sangat susah. Biasanya saya nggak bisa, dulu saya nggak bisa cerita ke orang, tapi sekarang karena sudah mulai berdamai ya Teh, mulai berdamai. Oh nggak ada, udah kok mulai berdamai. Ada namun yang sakit. Mulai berdamai dengan waktu gitu ya. Tapi sebelumnya memang kalau misalnya tidak diceritakan dan kita tidak mau mengamini bahwa kita itu merasa sakit, jadinya teh berat banget, tambah sakit sampai nggak mau kuliah dulu teh 1 minggu. Bener di kamar gitu, gerem di kosan. Apa? Gerem di kosan, terus juga mulai tidak mau bergaul dengan orang lain gitu dan lain-lain. Jadi silakan di sini forum bebas. Misalnya nggak ditulis namanya juga nggak apa-apa. Teman-teman bebas menceritakan apapun, tidak ada penilaian ya Teh ya. Nggak ada penilaian. Gini, iya mah pernah mabok sih gitu. Oh, gitu. Nggak ya, aman. Betul. Aman terkendali. Kalau misalnya rahasianya takut ketahuan, silakan misalnya memisahkan diri dulu atau seperti apa. Mungkin bisa ya kan sambil diiringi instrumen apa gitu biar membangkitkan suasana Kang Ganjar nanti. Boleh. Kebanyakan saya kalau mau bikin lagu ya nulis dulu ya. Itu lebih mudah ya. Kalau dulu saya nada dulu, baru nulis air. Sekarang itu nulis air tentang keadaan jiwa. Jadi kalau penulis lagu itu bukan keadaan jiwa seseorang saya aja, tapi seseorang juga bisa ya. Pacar kita lagi bagaimana, istri kita lagi bagaimana, sahabat kita lagi bagaimana. Nah baru kita tulis. Kalau memang bisa menjadi trigger bahwa ceritanya itu memang pantas untuk ditulis. Nah, waktu itu yang tadi saya nyanyikan itu yang pertama lagu berjudul coba tadi itu apa? Setengah Waras itu ya saya tadi pernah memaparkan. Itu saya lagi lomba hutang kan, itu saya usaha ya, saya bilang banyak hutang terus ditagih wae, jadinya udah yang naginya itu bawa pengacara dan sebagainya kan. Tapi saya tidak pernah berlari dari kenyataan itu dan saya hadapi semua. Bahkan saya kan dulu mah tahun 2000-an tuh setengah miliar masih gede bisa, lainnya gede tuh 520 juta tuh gede. Tapi itu masalahnya
bukan persoalan saya karena saya waktu itu membuka beberapa agen, saya akan sebutin lah perusahaannya Pak. Jadi saya selain saya memang manajemennya manajemen kacau, terus si agen-agennya juga memang dia semua agen berhutang pada saya. Jadi, nah ini bahaya tuh, uang itu uang itu selalu jadi pemicu bahaya. Yang tadinya saya percaya bahwa dia sahabat saya angkat jadi agen, ternyata dia itu jadi saya pikir dia jahat dan memakai uang itu kan. Uang itu di agen-agen saya tidak ada yang berhutang, tidak ada yang ngurus pembayarannya, akhirnya hutang semua. Dan saya bertanggung jawab terhadap perusahaan rekanan saya. Akhirnya saya kena dampak lah di situ karena saya waktu itu sebagai pengelola atau manajer lah dari perusahaan itu yang saya pegang. Akhirnya saya harus menanggung hutang dan dari situlah usaha itu mau tidak mau harus bangkrut kan. Nah dari bangkrut itu saya sampai keadaan jiwa saya goncang banget ya. Goncang ya, kalau sulit ya orang lain, dan saya juga sadar orang lain banyak yang memberi goncang dari saya kan. Udah hampir setengah waras kan. Udah mas sebelumnya saya itu pernah gaul juga orang yang memang agak gila juga kan. Teman saya itu, sahabat saya itu. Dan saya alamnya itu memang alam orang gila tuh luar biasa, aneh gitu. Saya ajak sholat di imamanku, saya malah menghayang imamanku saya. Terus pakai senal gitu di Nusa Jadah gitu. Dan aneh gitu ya. Itu saya tuh bareng dengan dia. Saya tuh orangnya sabaran, jeung sahawai gitu saya, jeung tukang mabok, jeung preman, jeung nu gelo pun di baturan gitu saya. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun saya belajar menghargai siapapun lah orang. Nah, seorang juga punya kekurangan, bahkan saya sendiri akhirnya mengkaji dari situ. Akhirnya saya bikin lagu karena keadaan jiwa saya goncang oleh hutang, terus oleh pergaulan. Akhirnya itu bukannya banyak masalah hutang tuh bukannya lari kepada hal yang baik lah ya. Ini malah bikin ngaco gitu kan. Banyak lah ini kejadian ya, itu banyak kejadian. Larinya itu jadi mabok seperti tadi Kang Anda bilang ya, pasti di diskotik, di kafe, di karaoke, mabok itu jadi double gitu lah ya. Jadi double sebenarnya, saya sadar banget jadi double. Tapi tidak mungkin waktu itu susah cari obat gitu ya. Obatnya pasti begitu gitu ya. Kalau masalah AWW malah tiga-tiga ini masalah hidup rumah hutangnya beda ya. Kalau masalah agama disegerikin orangnya kacau disegerikin, masalah AWW bisa kacau aja. Padahal kenyataannya memang banyak juga. Nah waktu itu udahlah saya bikin lagu yang setengah waras itu karena keadaan saya udah abrak-abrakan kemana kan, ada mobil, saya udah beli mobil. Rekam mama tuh bawa gitar, terus saya tuh cari sesuatu yang indah gitu ya dengan teman saya. Terus kadang di gitaran, di nyanyian. Akhirnya menghasilkan lagu itu setengah waras. Terus ya dari situ saya arahkan di lagu itu, dan lagu itu buat saya ya hanya membantu mengarahkan keadaan jiwa saya. Terus terus dieksekusi juga ada aku bagai mati sebelum kematianku. Kalau pernah mengalami jiwa saya, tapi semua saya yakin semua pernah mengalami. Orang normal tuh mengalami goncangan jiwa. Cuma saya malah larinya ke musik ya, bikin lagu lah, bikin lagunya ini ya udah deh saya bikin lagu. Jadi ada kenang-kenangan ketika saya nyanyi lagu tadi, mengingat keadaan jiwa saya yang sedang goncang gitulah kalau harus dipaparkan. Jadi intinya bahwa lagu itu buat saya bisa membantu, tidak menjadikan persoalan jadi selesai, enggak ya, tapi membantu saya jadi tenang lah, paling tidak diminimalisir saya gitu, nyanyian dengan musik itu, dengan lagu itu saya bikin lagu. Jadi hanya sekarang aja saya mengenang masa itu ketika tahun 2000 gitu ya, saya bikin lagu itu. Karena jarang juga ya kawan-kawan dari Balade yang bikin lagu-lagu seperti kejiwaan seperti itu, jarang sih. Kebanyakan mungkin tentang cinta, tentang Tuhan. Ini potret orang lain, potret tentang keadaan jiwa orang lain. Mungkin begitu kan proses pembuatan lagu saya itu, karena kasus-kasus yang dialami itu kan Dado, dari saya pemaparannya seperti itu kan. Oke, nah sekarang kalau tadi Kang Ganjar sudah mengungkapkan itu, bagaimana kemudian ini dari sudut psikologi? Oke, tadi Kang Ganjar udah ceritain perjalanan hidupnya sampai akhirnya tadi ketika mengalami ketidaknyamanan psikologis atau ketidaknyamanan emosional, dan bagaimana musik ini bisa menjadi salah satu bentuk kopi
atau bentuk cara meminimalisir kondisi-kondisi ketidaknyamanan emosional ini. Kalau tadi Kang Made sempat membantah saya, justru saya tuh mau mendukung Kang Made gitu. Kenapa? Karena tadi itu sebenarnya ketika kita bicara tentang suatu hal universal, itu adalah sebuah pisar yang ingin saya katakan bahwa di tengah suatu hal yang sifatnya universal, ada juga suatu hal yang sifatnya sangat subjektif. Dan ketika kita bicara tentang psikologi, apalagi sifatnya klinikal banget, itu tuh sebutnya dengan ideografik. Ideografik itu artinya sangat subjektif dan individual differences, sangat berbeda-beda. Bagaimana kita menginterpretasikan, mempersepsi sebuah lagu, sebuah nada, dan bagaimana kita mengekspresikan sebuah lagu, sebuah nada, itu juga sangat subjektif, gitu. Itu sejak ada di kandungan. Teman-teman, kalau ada sebuah penelitian menarik kayak gini, menurut teman-teman, bayi itu bisa dengerin lagu nggak? Bisa, bahkan dari sejak 20 minggu. Sejak 20 minggu di kandungan ibu, seorang bayi itu sudah bisa mendengarkan sebuah lagu. Jadi ada sebuah penelitian menarik dari Amerika. Gini, ada bayi nih, 20 minggu, udah didengerin lagu dan lain sebagainya gitu. Ketika lahir, nggak pernah didengerin lagu apapun. Setahun kemudian dibuat sebuah eksperimen terhadap bayi itu. Beberapa bayi, nggak cuma satu bayi. Jadi ini bayi, sebelah kanan satu speaker, sebelah kiri satu speaker. Terus nih, di speaker sebelah kanan di-setelin musik yang persis sama seperti ketika bayi itu di dalam kandungan. Bayi itu nengok ke sebelah kanan. Ketika memang udah berhenti nih, si lagu sebelah kanannya memang familiar. Lalu di sebelah kiri di-setelin musik yang benar-benar baru banget, novel banget, asing banget. Bayi itu memang ngelihat sebelah kiri juga, karena memang ada musik di sebelah kirinya gitu. Tapi ketika memang dua lagu tersebut dipapar secara bersama-sama, bayi itu akan mengarah kepada musik atau lagu yang memang sudah familiar sejak dia di dalam kandung. Artinya apa? Semenjak bayi, kita selaku manusia sudah mendapatkan exposure nada, noise, lagu, dan lain sebagainya, dan itu kan membentuk kita sampai pada hari ini gitu. Makanya kan kalau kata Ustadz dan lain sebagainya, ngajiin lah tuh gitu kan. Terus ada juga, ya udah ibunya belajar matematika ketika memang di kandungan. Subhan Einstein anaknya gitu kan. Atau apa gitu. Karena memang ketika bayi di dalam kandungan itu sudah menjadi salah satu ruang hidup buat dia sebagai tubuh. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa Kang Ganjar memang punya musikalitas, Kang Made juga punya musikalitas. Dari saya mah mungkin dari dulu tuh nggak dapat exposure gitu ya, walaupun pengen diajar tapi udah kumaha gitu. Tapi itu sangat subjektif sih. Sehingga apa yang Kang Ganjar lakukan, kenapa Kang Ganjar mah bisa lewat musik itu bisa healing, sementara ada orang kalau jadi pangwe terus gitu ya, dengan jalan dan lain sebagainya tidak healing. Balik lagi, dari itu mengenai musik itu sangat subjektif, termasuk dalam proses healingnya. Bagaimana kita memaknai? Karena jadi gini, ketika kita mau tumbuh selaku manusia, alias mencapai yang namanya subjective well-being atau kesejahteraan, kebahagiaan, itu sifatnya subjektif. Ada beberapa indikator. Salah satunya adalah meaning. Salah satunya adalah meaning. Bagaimana kita memaknai kehidupan kita, lalu yang membuat kita pada akhirnya tumbuh dan bangkit. Nah, lewat lagu itu sebenarnya ketika seorang tersebut mampu menghayati memaknai, menghayati apa yang dia lakukan lewat lagu-lagunya, maka itu bisa jadi salah satu proses ini. Bagaimana musik itu men-trigger semua memori-memori masa lalu terkait kondisi kehidupan seseorang, itu juga bisa membantu gitu. Cuma memang cuman pada akhirnya memang banyak hal, banyak prosesnya, sehingga untuk musik menjadi sebuah healing pun itu membutuhkan banyak proses kehidupan gitu. Sehingga saya selaku terapis, mungkin ada teman-teman yang memang biasa menangani klien juga sebelah sana, ada kita coba menggunakan musik sebenarnya untuk men-trigger memori. Jadi saya bukan pemain musik, saya bukan penyanyi, tapi saya juga ada
atau bahkan saling menggunakan musik ini dalam proses terapi untuk apa? Untuk men-trigger memori-memori tertentu. Makanya saya ketika menggunakan terapi musik atau menggunakan musik sebagai bagian dari terapi itu tidak saat di pertemuan pertama. Biasanya ketika di pertemuan kesekian. Kenapa? Karena saya butuh tahu dulu, mengenali dulu orangnya seperti apa. Dan ini akan ter-trigger dengan musik yang seperti apa. Nah, ketika memang udah dalam proses healingnya, yang namanya musik bisa men-trigger lewat lihat data reseptor, terus di sini otak, auditory cortex, dia mampu men-trigger memori-memori yang ada dan disitu dikeluarkan. Makanya ada dua cara dalam proses healing melalui musik. Satu adalah reseptif, artinya memang mendengarkan. Yang kedua adalah ekspresif atau aktif, artinya memang menciptakan. Dan dilakukan Kang Ganjar adalah ekspresif, menciptakan. Dan Kang Ganjar, bagaimana semua beban hidup itu, kebingungan-kebingungan itu yang kayaknya susah diekspresikan lewat bahasa, akan lebih mampu diasosiasikan dalam sebuah nada, dalam sebuah lagu. Sehingga tadi kalau Lala sempat sebut self-disclose, ternyata di sebuah penelitian, lagu itu mampu membuat kita lebih disclose, lebih terbuka dengan bahasa, dengan nada yang memang boleh jadi lebih ambigu ya di dalam dibandingkan ketika kita ngomong langsung. Padahal kalau ngomong langsung malu dan lain sebagainya. Tapi artis itu bisa membantu kita buat healing. Tapi kalau kita ngomongin terapi yang lebih jauh, memang sometimes dibutuhkan fasilitator yang memang lebih profesional. Itu dulu sih kan dari saya. Oke. Kang Ade. Oh ini saya setuju. Kan apa ya? Kadang kita beda, kadang kita ini ya. Cuma kalau saya menanggapi Kang Ganjar, kalau saya sebagai seorang musisi, saya masih akan melewati hal yang sama sama Kang Ganjar. Yang pertama pasti saya akan melakukan perenungan dulu. Perenungan ini yang akan saya lakukan sebelum karya ini ada. Nah, yang kedua adanya stimulus biasanya nantinya. Pasti yang merangsang saya untuk membuat karya ini. Setelah itu adanya eksplorasi. Baru saya akan memulai eksplorasinya. Kalau Kang Ganjar dia mengeksplorasi melalui syair-syair, terus kemudian gitarnya. Nah kalau mungkin saya beda. Begitu pun orang-orang seni lainnya. Jadi kalau orang seni itu dia pasti akan punya stimulus apa nih untuk merespon suatu hal apa nih. Kemudian dia pasti akan merenung. Setelah merenung, baru dia bereksplorasi. Setelah itu barulah kita melakukan evaluasi atas apa yang kita sudah kerjakan, baru jadi sebuah karya. Nah seperti itu. Kalau tadi yang diomongin sama Kang Alwin, nah kalau sebagai seorang musisi, saya punya yang namanya respon emosi musikal. Jadi Kang Ganjar bisa buat lagu seperti itu, tentunya dia punya pengalaman musikal dari bawah sadarnya dia, dari musik-musik yang dulu dia mainkan sejak kecil. Bahkan bukan sejak kecil aja, tapi tergantung juga pengalamannya dia. Pada akhirnya kenapa dia suka balada, nggak milih rock, nggak milih jazz, nggak milih apa. Tapi kalau saya, kenapa saya nggak suka semuanya gitu? Tapi saya lebih cenderung netral gitu. Pada akhirnya, ya karena ketika saya sebagai seorang musisi, ya saya nggak bisa menentukan musik apa. Saya harus bisa semua. Saya harus menguasai semua, saya harus tahu semua. Gitu. Ini yang menjadikan beban buat seorang musisi ketika bikin karya. Tapi kalau buat Kang Ganjar sendiri, karena dia sudah terbiasa dengan lagu-lagu balada, pada akhirnya ini kayaknya balada gue banget nih gitu kan. Ya udahlah gue bikin lagu balada aja gitu. Nah ini kan pengalaman musikalnya dia akhirnya. Pada momen tertentu dia mendengarkan lagunya, misal lagunya Iwan Fals. Gue bikin lagunya. Yang pada akhirnya itu yang menginspirasi dia. Gitu. Dia punya influence. Nah seperti itu. Mungkin kayak gitu dulu. Oke, kita ngomongin ini. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Beberapa hari yang lalu ada obrolan saya bersama teman-teman Banjing Ganjar. Seminggu yang lalu tepatnya, tepat di hari Senin yang sama. Kita kemudian ngobrol-ngobrol tentang balada itu musik apa sih sebetulnya? Genre kah? Atau apa gitu sebetulnya gitu kan? Lalu kemudian Kang Ganjar bicara pada saat itu, Om Tris juga, Kang Ade juga. Jadi balada itu dari karena rootsnya ada balance yang ingin cerita gitu. Jadi orang di situ bercerita tentang apapun, tentang apa yang dialami. Nah, apa kemudian itu juga bisa jadi salah satu kajian di psikologi mungkin, yang modelnya begitu. Kadang-kadang orang bikin lagu
sebenarnya nggak dimaksudin di situ, tapi orang yang dengerinnya yang kemudian menginterpretasikan itu. Nah, saya kurang setuju dengan adanya genre. Nah, Tapi kalau maksudnya gini, genre itu kan ulah industri ya. Kalau saya mau ngomong jujur, kenapa sih kalian bisa menentukan ini sedih, ini senang, ini gembira, musiknya ini? Yang saya bakal salahin adalah Hollywood. Kenapa coba? Kenapa? Ya karena kalau setiap adegan sedih musiknya kayak gitu. Dan itu dibangun sejak tahun 50-an. Nyadar nggak kalian? Sekarang gini, saya masih ingat dulu ada film Bisu. Itu soundtracknya itu pertama kali orang India yang bikin, Ravi Shankar. Gitu. Kebayang nggak film Bisu soundtracknya Maxi Pare? Ya, mau adegannya sedih ya gitu aja gitu. Mau adegannya ya lempeng aja gitu. Nah, pada akhirnya Hollywood menciptakan suatu suasana baru. Ya sedih itu harus mellow musiknya, temponya sedatif, gitu kan? Repetisinya banyak, dinamikanya naik turun, ya kan? Terus repetisi terus, gitu kan? Kalau gembira tuh temponya cepat, dinamikanya lebih tinggi lagi. Terus pemilihan akornya mayor, gitu kan? Misalkan. Terus pemilihan modsnya, misalkan dia ngambil kalau di musik ada Dorian, misalnya kayak gitu-gitulah, dia lebih ke mayornya. Tapi kalau yang sedih, dia lebih ke minornya. Mos minor banyak, mayor banyak. Nah, kenapa ini terjadi? Yang kalau kita mau nyalain siapa? Ya itu Hollywood. Iyalah. Kalau saya mau saklek gitu kan, ya ini salah dia. Kenapa gitu kan? Kan coba kalau misalnya musik sedih, pasti semua orang di dunia kalau musik sedih ya kan? tapi kan secara tidak sadar kita semua jadi sepakat kan kalau dengerin dengan musiknya tadi. Iya, berarti menjadi apa? Kita terdoktrin kan secara kasar. Iya kan? Nah, kalau misalnya tadi saya bilang, saya orang Bali ketika saya mendengar musiknya temponya seperti itu, ya saya sedih gitu. Ada yang mati nih gitu kan? Jadi itu kadang tergantung juga pada pengalaman. Ya, yang Kang Alwin bilang tadi ini benar-benar sangat subjektif, tapi ini bisa menjadi objektif kalau untuk komunitas tertentu. Gitu loh. Kalau di Bali dengerin musik itu ya jelas itu sedih, orang Bali akan bilang itu musik mati. Oke. Gitu kan? Berarti itu kan satu komunitas kan? Di pulau ini. Sekarang kalau kita sudah terdoktrin sama Hollywood ya sudah mau nggak mau kan gitu. Akhirnya pasar oke lah. Ini gua bikin genre nih, rock, jazz, bahkan orang bolehnya sendiri atau kalau kita ngomongin jazz blues, coba tanyain kalau penciptanya blues, enggak gua nggak ngerasa blues kok gitu. Jazz bukan gua. Sampai ada istilah black blues, white blues, black jazz, white jazz. Itu kan diciptakan sama industri. Ya? Nah, pada akhirnya ketika seseorang menciptakan lagu, dia nggak tahu jenis lagunya apa yang benar-benar original. Misalkan dia nggak pernah keluar lingkungannya dia gitu. Tiba-tiba dia mau ngejerang-jerang menciptakan lagu. Terus ada yang mungkin, oh dia berat kayak Nirvana gitu kan. Terus orang itu bilang, enggak kok gue nggak bikin musiknya kayak Nirvana. Enggak kok gitu. Ini kok musiknya keluar sendiri. Nggak apa yang terjadi. Woi, dan woi. Sekarang kalau saya bikin musik, saya bisa aja misalnya ini. Oke, kalau misalkan semua film komposer bersepakat untuk merubah stigma masyarakat tentang musik yang sedih itu seperti apa, saya yakin seluruh dunia akan berubah. Ini tergantung industrinya mau dibawa kemana. Sekarang ini, kalau kalian ngomongin itu, saya udah riset. Dulu saya sama Bu Iva di Melinda. Ya, saya yang bikin musik. Saya tahu gimana respon orang. Saya ukur detak jantungnya. Saya pakai EEG. Saya acak-acak gitu. Dan kalau musiknya lambat dia tetap kayak gitu. Musiknya cepet dia tetap kayak gitu. Hidup. Iya dong. Ya maksudnya. Kalau saya pribadi boleh ngomong gitu, enggak kok, saya bilang musik yang sedih itu nggak selalu harus seperti itu gitu. Ini tergantung benar-benar berdekatan dia, benar-benar subjektif gitu. Oke. Seperti itu. Jadi pada akhirnya siapa yang salah? Hollywood. Bukan Hollywood. Bukan Bollywood. Ya toh. Sekarang kalau misalkan musik sedih itu ternyata musiknya temponya cepat, modusnya mayor, yang diperkenalkan sampai sekarang pasti musik sedih itu akan seperti itu.
Tapi yang sayangnya yang diperdengarkan sekarang musik sedih itu ya musik yang sedatif, temponya lambat, modusnya minor, dinamikanya pelan, ibaratnya kasarnya mah gitu. Atau sebenarnya ada teori bakunya nggak sih? Ini teori bakunya ada nggak sih sebenarnya? Kalau dengan musik ini masih gini karena kalau tadi kan ngomonginnya bisa berdasarkan pengalaman, tapi kan memang ada jenis musik tertentu yang kalau dengerin ya gue dengernya sedih aja gitu. Ya karena kan itu kan baik pengalaman kita yang sering dengerin kan. Tapi kalau misalkan Nggak, di otaknya. maksudnya gini, kayak misalnya gini, gue dengerin lagunya siapa yang bikin ceria, lagunya siapa ya? Cangcuter misalnya, lagu yang gila-gilaan. Tapi pas dengerin lagu Eta, orang tuh sebenarnya kerdi tenggelam maksudnya. Nah, itu jadi lagu sedih kan orang anjing mung nih lagu Eta, orang bahasa Eta kerdi. Kalau di saya itu namanya pengalaman musikal. Jadi pengalaman musikal itu berpengaruh atau tidak mempengaruhi persepsi kamu terhadap lagu itu. Jadi misalkan saya nih dengar lagunya 11 Januari bertemu gitu kan. Pas 11 Januari orang putuskan anjing gitu kan. Ih udah bangun. Jadi lagu itu tuh gak berpengaruh, yang ada pengalaman kita tentang musik itu yang bikin. Iya. Tapi benar nggak kalau menurut Dia yang jawab. Oke, kalau kita ngomongin emosi kita jauh ke belakang dulu, kita dari perspektif evolusi. Jadi otak manusia itu secara struktur terbagi 3. Cara sederhananya ya. Satu memang otak reptil di belakang, lalu berkembang situ ada otak mamalia, dan berikutnya adalah otak manusia. Oh iya. Ending malu. Tapi mas lagi banget katanya mas. Ini nggak terlibat, saya nggak terlibat. Nah, sekarang emosi itu di mana sebenarnya? Dia itu ada di amigdala, alias amigdala, otak mamalia, gitu. Mamalia, gitu. Nah, ketika kita bicara tentang respon emosional, ada beberapa hal yang mau saya katakan. Pertama, emosi itu sifatnya memang bisa diasosiasikan, sifatnya asosiatif. Maksudnya gimana? Maksudnya gini gitu. Tadi kalau kata Kang Made katakan, oh kalau seandainya lagu dengan yang sedatif itu tidak dikatakan itu sebagai label yang sedih, maka itu tidak dinamakan sedih gitu kan ya. Tapi ketika memang beatnya up banget gitu, cepat banget disebut dengan lagu senang, maka itu jadi cara kita sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang emosi, manusia memang udah terpetakan emosi-emosinya, disebutnya dengan sirkumpleks emosional gitu. Ada emosi yang ada dua nih, ada valensi, ada arousal. Valensi itu masalah negatif dan positif gitu. Emosi-emosi positif dan emosi-emosi negatif, senang gitu kan, sedih. Akhirnya kan ada bentuk labeling seperti itu gitu. Kenapa manusia padanya melabeling suatu hal yang sifatnya mamalia, karena dia punya otak yang namanya depan. Kenapa? Untuk mengkategorisasikan. Kenapa? Supaya agak mudah untuk membahasakan. Itu dulu gitu. Setelah valensi, kata-kata positif dan negatif, ada yang disebut dengan arousal. Arousal tuh lebih ke tingkat intensitasnya. Positif, yang arausalnya tinggi apa? Semangat gitu. Positif, yang arausalnya rendah apa? Tenang. Negatif, yang arausalnya tinggi apa? Ngamuk gitu. Kalau yang arausalnya rendah, dengki, iri, dendam, takabur, ujub dan lain sebagainya gitu. Dan manusia kadang melabelkan itu dengan mengasosiasikan tertentu. Contohnya, gak cuma lagu kan, emoticon. Emoticon. Kenapa kita tuh emoticon titik 2 lalu kita tuh sebut dengan senang? Kenapa titik 2 sementara emotnya begitu, itu tuh sedih gitu. Kita tuh mencoba membahasakan itu. Suatu hal emosi itu suatu hal yang sangat abstrak gitu, sehingga manusia itu untuk ada bahasanya, sehingga kadang melabel itu. Dan boleh jadi label itu bisa jadi menjerumuskan, bisa jadi label itu menjadi sebuah bahasa yang memang tepat. Nah, itu tadi kalau bahasa Kang Made adalah industri ya. Kalau kita bicara tentang industri dan masalah komersil, ya pada akhirnya juga ya kadang kan demi cuan mah gitu. Aku melakukan apapun demi cuan gitu. Tapi kalau kita bicara tentang basicnya, ya emosi itu ya sebenarnya semua orang manusia, dan manusia mencoba melabeli itu. Kenapa manusia mencoba melabeli itu? Karena dia punya otak prefrontal yang memang berfungsi untuk mengorganizing sesuatu, sehingga kita tuh ketika membahasakan tuh ya. Kan aku misalnya Kang Made lagi sedih, kalau tidak ada kata-kata atau istilah sedih,
Kang Made lagi apa bingung gitu loh. Atau Kang Made ke Kang Ganjar lagi senang, Kang Ganjar ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Ketika tidak ada bahasa senang, Kang Ganjar lagi apa bingung gitu loh. Sehingga kadang bahasa itu juga menjadi penting. Tapi ada juga emosi-emosi yang kadang kita sendiri sulit mengidentifikasi gitu. Tadi kita ngerasa ini tapi apa ya gitu. Oh kita ngerasa ini tapi apa ya gitu. Kadang kita nggak bisa membahasakan gitu lah. Kadang lewat musik yang pada akhirnya ketika tadi Kang Made bilang musik itu pada ya udah menjadi manifestasi dari sebuah rasa, manifestasi dari sebuah emosi tanpa kita berusaha melabelingnya. Yang penting itu keluar. Akhirnya kadang orang lain yang interpretasi dan melabeling gitu. Oh itu musiknya meaningful, itu musiknya transcendent, itu musiknya sifatnya deep banget. Walaupun nggak tahu deep banget itu apa maksudnya. Cerol warna air pisan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya asosiatif. Ada yang disebut dengan emotional memory, teman-teman. Emotional memory itu apa? Kita tuh akan lebih kuat mengingat sesuatu yang cenderung emosional. Kita akan cenderung mengingat sesuatu yang lebih emosional. Ketika saya misalnya ngelewatin Taman Jomblo, lalu Taman Jomblo itu saya putus. Gitu kan? Potong. Iya mah geus puber kadua. 27. Can beres 20. Paul itu puber kedua. 20. Saya puber seumur-umur. Maka ketika saya lewat Taman Jomblo, itu tuh bisa men-trigger kembali memori-memori yang terasosiasi dengan kesedihan gitu. Lagu yang senang ketika saya jalan sama pacar misalnya ke puncak, lagunya tuh happy banget. Tapi ketika putus, itu tuh tidak jadi happy lagi karena men-trigger sebuah kesedihan. Sedih pisah, lagu apa misalnya dangdut, misalnya senang pisah Cicak Rowo, tapi ketika memang itu tuh punya kenangan pahit bersama sang mantan. Perih bro, gitu kan? Sehingga tadi memang ada sesuatu yang coba kita labeling itu untuk kita bahasakan supaya lebih mudah kita obrolin rasanya gitu loh. Tapi ada juga yang memang itu sifatnya subjektif, kata orang mas seneng dan kata saya mas sedih. Pada akhirnya otak kita itu mendefinisikan sesuatu itu ya berbeda-beda gitu sih. Oke. Sekarang saya mau balik lagi ke Kang Ganjar. Kang Ganjar pernah menciptakan lagu kan? Atau ketika menciptakan lagu itu bercerita saja atau kadang juga punya misi. Aing hayang bantu anu ngadengkeun teh ngarasakeun naon nu aing. Ada pernah nggak kayak gitu kan? Ada misi seperti itu atau menceritakan supaya orang juga tidak merasakan itu, jangan sampai merasakan hal yang serupa dengan saya. Ada nggak yang misi tertentu gitu misalnya dibuat? Iya kan, kita membuat sesuatu pasti ada tujuan. Nah, cuma kadang-kadang proses penciptaan lagu itu suka. Kalau saya lagi tidak ada sesuatu yang mengusik, jadi ngarang teh tidak berdasarkan perasaan, ngarang lagi terus jadinya tuh jadi setiap proses itu bisa jadi gitu kan lagu tenang gitu. Jadi sebetulnya tujuannya tuh kadang-kadang itu mah nggak jelas. Hayangin lagu cinta, jadi lagu tentang sosial gitu. Jadi gitu. Tapi yang kuat itu yang memang lagi perasaan kita lagi lagi terganggu sesuatu lah. Pemikiran kan gitu ya. Galau. Lagi galau itu biasanya jadi seperti itu. Jadi tujuannya nggak supaya orang lain jika orang, justru saya ingin begini. Ini lagu yang saya buat itu mewakili perasaan orang gitu aja. Kalau misalnya orang merasakan perasaannya banyak kan terwakili kan. Kalau perasaan saya hukum akan misalnya ya dari sederhana tapi ketika itu dimainkan dengan hati, kalau boleh pinjam bahasanya Kang Awit, dan itu nyampe berarti itu sesuatu juga. Iya, maksudnya gini, musik yang dimainkan dengan penuh penghayatan dan tanpa penghayatan, buat saya sama aja. Oke. Gitu. Karena apa? Yang penuh penghayatan dia punya apa ya? Dia mungkin dikasih talent untuk menghayati. Tapi apa kabar bro yang baru belajar sudah menghayati lagunya Beethoven? Gak bisa kan? Ya kan? Gitu. Kemana acak-acakan gitu kan? Maksudnya kayak gitu. Jadi ketika dia main dengan penuh penghayatan, dia punya talentnya. Tapi ketika dia sudah berusaha menghayati, tapi ternyata tidak bisa, dia mau ngomong apa? Dan itu harus tetap diapresiasi loh. Oke. Sama aja kayak Jadi kalau dalam hal ini yang jahat sebenarnya pasar. Iya lah. Iya kan? Yang jahat netizen ya. Iya lah. Iya benar. Kok netizen nggak jahat? Kalau dibully lah.
Ada kamera ya. Netizen maaf nah. Tolong di crop. Saya lebih takut sama netizen ya. Daripada sama corona lebih takut sama netizen. Gitu. Apalagi netizen pas corona. Ngomong apa lagi? Iya, maksudnya itu kan tadi. Berarti kalau misalnya ini, kalau menurut Akang ini nggak ada, tapi kan sisi psikologi itu tetap ada pemecah, ada pembedanya gitu kan. Oke, gini kita bicara tentang meaning ya gitu. Kalian kita sebut dengan makna terus meaning itu. Meaning punya pasangan. Meaning itu punya pasangan. Apa? Mickey. Mickey Mouse dan Minnie Mouse gitu ya. Oke, lanjut. Siap. Sekarang gini, kalau kata Erich Fromm terus kata Frank bilang bahwa yang membuat dalam konsep eksistensialisme meaning inilah yang membuat seseorang bisa menghayati kehidupan. Manusia itu bisa eksis ketika dia bisa mencapai sebuah kondisi yang namanya meaningful, kebermaknaan. Kalau kata Erich Fromm, Viktor Frankl, para tokoh-tokoh eksistensial psikologi. Nah, ketika kita bicara tentang meaning, tadi Kang Made memang level penghayatannya udah beda. Penghayatannya memang beda gitu. Jadi gini teman-teman, sometimes kita tuh mampu menghayati sesuatu tuh dengan cara yang benar-benar berbeda sehingga sesuatu itu tuh menjadi meaningful buat kita gitu. Boleh jadi ada orang yang memang melihat lukisan gitu. Ya buat orang itu dia sini memang dalam proses penghayatannya mungkin bisa jadi yang nggak nyampe ke sana, tapi buat ada orang yang benar-benar udah expert, nggak cuma expert tapi memang dia mampu melakukan sebuah penghayatan terhadap sebuah seni atau suatu hal yang mungkin juga di sana. Ini nggak cuma terhadap seni tapi juga terhadap hidup gitu loh teman-teman. Ada jadi ketika kita tertimpa musibah, ada orang yang mampu membangun kebermaknaan dari musibah tersebut, namanya meaning from suffering gitu, kebermaknaan dari keterlukaan. Ada orang yang mampu membangun meaning from suffering, kebermaknaan dari sebuah suffering, kesakitan, terluka dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang enggak gitu. Dan untuk membangun meaning from suffering ini tuh membutuhkan sebuah perjalanan hidup yang sangat panjang gitu. Nggak cuma panjang dalam artian waktu ya, tapi intensitasnya juga jatuh turun. Sehingga kalau tadi Kang Made bahkan buat nada anak kecil muridnya yang cuma sakit jerain juga, itu tuh udah bisa membangun penghayatan. Nih anak udah bisa nih anak udah berjuang nih anak udah berusaha nih, at least ada level di sini yang perlu dihargai dan anak ini perlu melakukan self appreciation untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang. Bisa sampai di situ gitu. Jadi kalau kita bicara tentang ini, balik lagi kan gitu bahwa ini memang subjektivitas manusia, dan ketika manusia mampu melihat meaning dari suatu hal, maka harus bersyukur, artinya dia udah lebih mampu melihat sisi lain dari sebuah kacamata, bisa menggunakan kacamata lain untuk melihat suatu dunia yang orang lain melihatnya kemungkinan dengan cara yang sama. Kalau orang lain melihat itu hanya merah, mungkin dia bisa melihat dari perspektif yang lain, dan itu memang perlu keterbukaan pikiran dan keterbukaan hati gitu untuk melihat, tidak menggunakan kacamata kuda aja. Itu lebih kalau kita bicara tentang ini. Oke, kalau gitu sebenarnya saya balikin lagi. Ada nggak musik yang bisa menyembuhkan seseorang? Ada. Yang menyehatkan. Oh yang kayak gimana? Asik. Nggak, kalau sepengalaman saya gini. Ini dari tradisi deh. Kalau tradisi banyak banget. Kemarin pertama kali saya penelitian itu, kebetulan saya konsen di wilayahnya dia sebenarnya. Karena saya kecewa dengan dosen saya dulu. Dia orang psikolog, tapi nggak bisa main musik. Gitu. Saya orang pertama yang protes. Gimana lu bisa ngajarin gua psikologi musik? Lu sendiri nggak bisa main musik, gitu kan? Mata kuliah psikologi musik. Mata kuliah psikologi musik. 4 tahun berjuang, saya yang disuruh gantiin. Kan gak enak jadi. Gara-gara itu saya ditarik gitu, nggak boleh. Lu awas, lu jangan lulus lama-lama, jangan lulus buru-buru. Kata Pak Budi Dalto, waktu itu Pak Budi Dalto yang masih jadi ketua Indonesia. Awas, jangan lulus lama-lama. Pak saya udah beres skripsinya, nggak boleh sidang, nggak boleh. Ngajar dulu. Ditahan 2 tahun saya. Tahan 2 tahun saya kabur ke Bali, dicari sama brotherhood di sana. Diculik, bawa kesini lagi. Nggak sih, cuma waktu itu benar-benar apa ya? Saya kecewa dengan rekan seprofesinya dia. Saya jauh. Dia
nggak enak lah. Enakin aja. Tapi sekarang saya berteman dekat banget. Dan ternyata setelah saya apa ya? Apapun musik ini bisa jadi ranah terapi ya sebenarnya kalau buat saya, tergantung personalnya kalau misalnya. Nah kalau di ranah tradisi saya pikir terapinya lebih apa ya? Ini benar-benar bisa bikin terapi masak. Yang kalau yang saya teliti pas waktu skripsi itu di Tarawangsa di Sumedang. Nah Tarawangsa ini dijadikan sebuah regulasi emosi yang baik buat masyarakat Rancakalong. Karena di sana mereka secara tidak sadar merindukan Tarawangsa itu untuk meluapkan emosi. Apa sih yang ada dalam Tarawangsa? Ya itu yang tadi saya bilang. Ada beberapa elemen-elemen musikal yang ternyata ada di dalamnya. Kayak misalnya, oh ini musiknya sedatif, musiknya sedih. Kalau klasternya pleasantnya gitu. Misalkan ini yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ternyata musik Tarawangsa itu tidak di keduanya. Tapi ada satu indikator misalkan ini temponya itu sangat lambat, melodinya diulang-ulang. Nah pada sampai titik tertentu, kok yang larinya trans gitu. Nah ketika trans dia meluapkan semua emosinya dia, mau nangis, mau apa. Nah itu menjadi sebuah terapi secara tidak langsung. Dan yang kayak gitu banyak gitu. Di Indonesia tuh banyak. Cuma saya nggak tahu proposal saya mau nggak di ACC nggak sama waktu itu. Beda Tarawangsa ya? Nggak, saya waktu itu musik terapi based on Indonesian musik tradisi gitu. Cuma saya saya juga ragu karena saya takut sendiri gitu. Ini gua salah kayaknya nggak kasih tahu orang dulu bahwa di sini potensial banget lah gitu. Akhirnya nggak boleh gitu. Nah ini saya punya ketakutan sendiri kadang-kadang. Tapi memang benar-benar banyak. Kalau di Bandung yang pernah saya teliti itu Bring di kampungnya Bang Adel. Ini lebih dahsyat lagi. Gitu. Jadi kalau kenal binaural beat, jadi musik tuh kalau di barat tuh harmoni. Jadi nanti kalau bisa di gitar ada C, E dan G, ini menjadi sebuah harmoni. Karena ketiga frekuensi ini akan bertemu di bilangan genap berikutnya. Gitu. Wah ribet ini akustik. Kalau mau lebih jelas semester depan di kelas saya di akustik. Ada. Hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Karena saya maksudnya ke psikoakustik gitu. Jadi bener-bener wah hitung-hitungan nanti hubungannya sama manusia bisa ngefeknya kemana loh? Keteguhan apa nih? Nah, gitu. Bisa buat ngebunuh apa enggak? Nah itu kan. Nah seperti itu maksudnya kalau di barat musiknya itu harmoni. Tapi kalau kita nggak harmoni, ada istilahnya selaras. Makanya dikenal titilaras. Selaras tapi nggak harmoni. Gitu. Jadi ketika dibunyikan dia nggak akan coba Kang Ganjar boleh cek lurus. Tapi kalau nggak harmoni dia bakal Aduh kok ngikutin. Gegeran. Coba Kang Ganjar lagi. Nah ini nggak harmoni. Nah di kita tuh seperti itu. Kang Ganjar bingung baliknya lagi. Kenapa kayak gitu? Ini yang bikin kita cepat untuk mengarah ke mengawang-awang. Jadi ada binaural beat. Binaural beat ini jedanya atau intervalnya itu 0 sampai 14 Hz, di mana kuping kita nggak bisa dengar. Cuma kita bisa ngerasain ketika kedua frekuensi ini dimainkan secara bersamaan. Bakal ada yang wong. Gema. Gak percaya dengerin gamelan Indonesia. Kalau Bali namanya umbang isok. Malah curinya harus gitu. Kalau nggak gitu falas. Kalau teng sama lurus falas. Jawa sama. Kalau nggak ngomong falas dibilang. Sunda sama. Kalau nggak ngomong falas. Nah binaural beat ini ternyata ada hampir di seluruh musik Indonesia. Dan ini yang menjadikan musik kita tuh berpotensi banget untuk menjadi sarana terapi. Kalau di kampungnya Bang Adel, setiap ada pertunjukan Bring Group pasti ada yang kesurupan. Dan kesurupannya tuh biasanya ngasih wejangan atau apa ya? Dia bakal menceritakan, saya kan punya hutang sama si Anu, saya kan punya ini. Sebenarnya bukan masalah itu ya, tapi kita melihat
oh ternyata si kesurupannya ini menyampaikan sebuah pesan-pesan gitu. Dan secara general ini curhatan masyarakat tentang kehidupan sehari-hari mereka. Kan ini menjadi sebuah wadah buat regulasi emosi yang baik kalau buat saya. Kenapa tadi ada kan selama misalkan 2 bulan sekali, sebulan sekali, seminggu sekali gitu kan harus menunggu, nggak harus menunggu momen-momen tertentu. Seperti itu. Banyak banget positif untuk kami. Masuk bambung gitu. Bisa. Shopping lah, bambung hidup. Ketika kamu lagi stresnya, bikin kebutaan gitu ya. Nah itu lagu bambung hidup diajak sama teman, joget gitu. Joget kan. Lagi biasa gede gitu ya. Kayak beres lagu saya ingat deh gitu kan. Bisa gitu ya. Enggak. Nah seperti itu. Apapun kalau buat saya bisa. Jadi tergantung ininya nih, tergantung seorang terapisnya. Ketepatannya kalau misalnya saya harus berkolaborasi, dia pasti bakal ngomong, gue butuh lagu yang gini. Karena pasien gue gini. Oke, gue bikin. Nah, itu tugas saya. Tugas terapis untuk mendiagnosa bagaimana pasiennya. Yang akhirnya dikomunikasi kepada seorang musisi untuk bikin karya. Koleksi. Gitu. Ya, oke kalau gitu. Ini kayaknya kalau pemaparan kita sudahi karena wah menarik bisa lebih dari 3 SKS ya Habib ya. Tapi karena memang waktu kita juga nyerentak dan besok kita lockdown lagi di Mas ya. Kita mendekam lagi di rumah. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya silakan. Pak Untung silakan Pak Untung. Baik. Untuk ada musikan? Enggak. Demikian mah. Tadi dari musik segala macam kan, untuk emosi kan, emosi itu ada 2. Kalau emosi dibesarkan itu jadi keras kepala, besar kepala. Kalau emosi dimatikan itu nggak punya ini semangat, akhirnya idiot. Bagaimana emosi itu bisa dikendalikan, bagaimana yang itu diseimbangkan itu. Terus dengan segi kan musik dari lihat dari bunyinya apa gini kan, suara bunyi pasti ada nadanya, dari nada satu ke nada lain beda-beda, bermacam-macam menjadikan satu. Jadi kan dari bunyi ada yang tadi mengatur tadi, ada yang tinggi, ada yang rendah. Bagaimana untuk mengatur, menjadikan suatu permainan itu ya, menjadikan suatu istilahnya komposisi atau birama itu menjadikan suatu harmonisasi itu. Terus dari kan kalau musik atau saya tuh yang itu kan kalau musik itu yang menjadikan satu AAS bukan suara manusia, tapi instrumennya yang bikin kita merinding itu, lain instrumennya yang getarnya nadanya tinggi, rendah itu, dan dikomposisikan dengan itu, digabungkan dengan suatu syair atau dengan suatu nada itu, menjadikan suatu antara syair dan instrumen itu dipadukan, jadikan satu harmonisasi. Nah itu bagi saya tuh instrumen dulu atau syair dulu. Nah itu kebanyakan. Sebenarnya itu instrumen dulu atau syairnya atau galau dulu. Jadi yang penting dalam sebuah lagu itu sebenarnya atau instrumennya begitu ya. Terus dari itu kan orang kalau orang melakukan suatu pemikiran tuh orang tuh kalau hanya pikiran mudah hilang, kalau dengan rasa mudah dihafal, mudah diingat. Oke. Ya. Silakan tangkap Pak Untung. Terima kasih. Sampai sekarang metode penciptaan itu untuk musik, untuk hampir semua musik itu belum pernah dilakukan. Banyak sekali seminar-seminar di ISI, di ISB, di kampus saya, di UNPAS, di UPI, itu mempresentasikan bagaimana proses penciptaan sebuah karya seni. Itu beda-beda, tiap orang beda-beda. Mungkin saya rada nyampurnya Kang Untung. Menurut Kang Untung mah bakal lebih nyaman mau nulis segala karek dilakukan. Tapi
ada beberapa orang yang nemuin melodi nada, nyiun melodi nada, namanya lirikan. Nah ini berbeda-beda tiap orang. Maka dari itu sampai sekarang kita belum pernah ada yang membangun. Oke, lagu dulu baru instrumennya belum. Gitu. Bahkan kalau kita ngelihat ke belakang itu John Lennon maupun siapapun pencipta lagu, mereka nggak mikirin kok syairnya bakal kayak gimana. Niat dulu kan. Gitu. Niat dulu. Namanya itu sama gue. Kadang malah tercipta dari sebuah puisi gitu. Kalau saya satu band lah gitu dengan Mang Adeo. Mang Adeo selalu bikin liriknya dulu. Baru dia reka-reka, eksplorasi dengan gitarnya. Nah baru itu setelah itu saya marahin, nah hakil gitu. Gimana keadaan di editnya? Gitu. Saya bikin lirik. Kok nanti tadinya gitu. Nah akhirnya itu kan ada proses evaluasi. Nah maksudnya Mang Untung terserah mau milih yang mana, nyamannya Mang Untung mau kayak gimana. Nah gitu. Terus gimana sih menciptakan harmoni nada? Nah gitu ya ilmu Mang Untung. Kalau mau menyesuaikan dengan teori musik barat, ayah ilmu gitu. Misalkan, oke, saya main di nada C, C, D, E, F, G, A, B, C. Tekengin kayak nada Fis, tekengin. Pals jadi nada. Dicek Hafiz. Berarti antar musik barat dengan tradisi beda. Beda jauh. Gitu. Nadanya beda jauh. Kita kalau dalam musik barat kita punya diatonis yang diciptain sama Pythagoras. Tapi kalau di musik tradisi Indonesia itu banyak banget. Ada yang bilang pentatonik. Gitu. Kalau di Sunda ada salendro sama pelok. Ada satu kali madenda. Salendro dibagi dua. Ada salendro bedantara, ada yang padantara. Iya Bang Untung. Mending nulis puisi. Lamun dibalik dibalik paling banyak. Kalau kita ngomongin masalah musik klasik yang paling edan. Saya nggak mau ngomong ini tradisi, tapi memang kalau kita ngomong musik klasik Indonesia ya musik tradisi yang ada di Indonesia ya. Kalau yang kita ngomongin musik klasik karena itu musik tradisi barat yang klasik pada zamannya dibawa ke sini jadi musik klasik gitu. Tapi kalau ngomongin kita musik klasik ya ada musik klasik barat, ada musik klasik Nusantara. Nah musik klasik Nusantara ini yang disebut karawitan itu. Gitu. Nah kalau musik klasik Indonesia tuh beragam. Kalau kita mau ngomongin kompleksnya musik ada di Bali. Gitu. Tapi kalau kita mau ngomongin simpel-simpelnya musik itu ada di mana-mana. Gitu. Bahkan kalau nggak salah saya pernah baca sebuah bukan artikel, sebuah apa ya, lontar lah gitu. Kalau nggak salah salendro tuh apa ya, dia terinspirasi tuh dari suara-suara alam. Pernah dengar bunyi yang Manu suara alam, entah dari angin, entah dari burung. Iya. Balik lagi yang tadi. Kan kebayang tuh bahwa nada-nada yang di alam diaplikasikan untuk musik, misalkan padanya yang suara apa? Itu namanya burung apa sih namanya, saya nggak lupa lagi. Cicuing. Burung cicuing. Ya gitulah. Itu jadi salendro atau apa? Kita nggak pernah tahu. Tapi ketika ada autobiografinya Beethoven yang bilang bahwa yang lagi yang saya tadi bilang itu suara burung. Kebayang kan? Jadi sebuah karya musik yang enak. Nah maksudnya pada prinsipnya untuk mau bikin karya seperti apapun, kalau tidak dibarengi dengan keilmuan yang tepat, ini karena di musik nggak benar dan salah ya, tapi jadi nggak enak atau jadi enak. Itu pada akhirnya kita hanya ngomong enak atau nggak enak. Kalau pada akhirnya saya ngomong bahwa musiknya harus gini-gini, nanti terminologi jazz itu kan yang musiknya by modal gitu kan. By modal itu berdasarkan mood, ini bilang bisa jadi benar. Apalagi yang sekarang lagi yang laguin 12 tones sebutnya, ini benar bisa jadi benar. Berarti antara suara dengan nada tuh kadang nggak nyambung, akhirnya fals. Silung akhirnya. Kalau buat saya nggak apa-apa gitu. Bahkan kalau misalnya sekarang banyak kali yang dulu saya pernah nonton di YouTube ya, ada yang nyanyi yang difales-falesin. Itu jadi keren. Kenapa? Karena orang udah mulai jenuh dengan yang harmoni gitu kan. Iya kan? Lahirnya bolong tuh. Lahirnya musik-musik avant-garde.
soundscape dan yang lainnya. Orang itu udah jenuh dengan musik-musik yang harmoni. Jenuh aku mendengar. Jenuh aku mendengar. Gitu loh. Termasuk saya. Mau untuk anak saya, dek, bosan ke main saxophone, bos, ayam keren. Kan saya butuh duit. Ini ideologi cuan. Datu demi cuan. Power of cuan. Kan saya butuh duit, mah. Butuh. Jangan beli ritna, jangan beli iya saxophone. Banyak gaji saya mau tuh. Yang butuh duit, jangan ngetak perut dia dah. Dari nakan dia enggak mas. Ada pertanyaan lain mungkin dari Tomawin. Ada saya. Dia kan. Mohon harus Kang Elis. Sang seniman lukis. Sedikit berbagi pengalaman aja mungkin ya. Sama Kang Ganjar mungkin sudah lama ya Kang ya? Satu lifting. Iya. Satu lifting. Dari Unpas juga sama. Jadi sebetulnya saya melukis, Kang Ganjar bernyanyi, Kang Adel juga bernyanyi. Dan sebetulnya perjuangan hampir sama lah. Maksudnya antara penyair dengan pelukis gitu. Karena penyair itu adalah dia melukis dengan kata-kata gitu ya. Nah, sedangkan pelukis itu jadi menggambarkan sesuatu tentang visi Dengan goresan. versi juga sama-sama. Goresan hati. Nah, jadi barangkali mungkin berangkat dari apresiasi gitu. Jadi kita memahami ini genrenya kemana gitu, masuknya kemana itu juga karena apresiasi kita nih sosoknya kemana gitu. Jadi mengikuti ini masuknya kemana gitu. Saya kira mungkin seperti itu. Menurut pandangan saya. Apa namanya? Nah, jiwa kita itu butuh untuk curhat mungkin ya. Ke siapa saya harus bercurhat gitu. Nah, maka ketika kita sudah mengapresiasi musik atau lagu, ya buat lagu aja gitu. Atau sebagai pelukis yang melukis lah gitu. Jadi mudah-mudahan di kemudian hari ada guna dan manfaatnya kita berbuat itu gitu. Dan itu juga kan semacam pesan kan gitu. Jadi apa yang ada di dalam hati kita ya kan Ganjar. Jadi dari apa curahan itu, dari ekspresi itu, nih gue punya pengalaman kayak begini nih, kira-kira bagaimana nih gitu. Nah itu kan juga mengajak untuk berdiskusi gitu, untuk bagaimana nih solusinya gitu kira-kira menurut Kang Adel kira-kira gimana gitu. Jadi nanti kan apresiator yang membaca itu, jangan-jangan nih pengalamannya sama nih gue nih jadi pennya kan ya Kang. Jadi ini lagu Kang Ganjar tadi yang apa namanya? Nah, setengah waras itu ini ada kesamaannya dengan cerita hidup gue nih. Wah ini Kang Ganjar sama dong pengalamannya gitu kan. Jadi apa namanya? Karena kita sudah terlalu banyak dijejali oleh berbagai informasi yang masuk, ya sehingga mungkin akan campur aduk juga di otak kita gitu. Tapi mungkin akan apa? Spesial atau akan spesifik dengan jurusannya gitu yang saya ya sebagai penyanyi ya memang ekspresinya harus disalurkan melalui bernyanyi. Nuhun misalkan dari apa jurusan itu ada harapan itu ada doa misalnya, wah masa DPR yang dulu perjuangannya sama misalkan gajinya lebih gede, masa musisi sekarang nggak ada gajinya juga ya gitu. Padahal kan sebetulnya perjuangannya bisa sama gitu. Nah itu juga mungkin ya kan ini kan harus diapresiasi kan gitu. Jadi ruang dialog misalkan dengan teman-teman di sini juga harus menjadi pemikiran bersama gitu. Bahwa di musik juga memang
karena departemennya ada, departemen musik, jadi harus diperjuangkan gitu. Departemennya juga. Departemen apa ya Om ya? Dan seni lukis juga gitu kan, perjuangannya berat gitu. Jadi kita kalau teman-teman apresiasi, ini bisa masuk di sini, bisa masuk di sini gitu. Nah, kan itu juga menjadi ruang diskusi dan menjadi ruang kopi gitu. Begitu mungkin Om. Terima kasih ya. Oke, terima kasih sekali menambah